Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam baik saudara yang hadir di gereja on-site maupun yang online. Pertama-tama mau saya ucapkan terima kasih untuk Pastor Michael yang memberi kesempatan untuk saya melayani hari ini. Dan saya juga memberi salam buat saudara yang hadir on-site maupun yang online. Ya, walaupun di online tapi nggak boleh ngantuk ya. Baik, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan lah supaya kita mengenal satu dengan yang lain. Nama saya Wiryo Hadi, saya melayani di GBI WTC yang ada di Tangerang. Saya punya istri satu, anak satu, menantu satu, cucu dua. Jadi yang dua cuman cucunya aja. Yang lain satu semua. Saya rasa itu saja perkenalan saya. Dan hari ini, tadi bagian yang pertama saya berbicara tentang life process. Tuhan tuh senang proses, kita senang hasil akhir ya. Saudara yang pengen mendengarkan, saudara bisa dengarkan di YouTube. Sekarang hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana sih caranya Tuhan bekerja. Karena saudara ini berasal aslinya dari sorga. Menurut Yohanes pasal 17 ayat 13, 14 sampai 16. Maka saudara itu berhak mengalami pengalaman-pengalaman sorga di bumi. Nah sekarang mari saya akan mendefinisikan terlebih dahulu. Hari ini saya beri judul bagian yang malam ini adalah The Door of Miracle atau pintu mujizat ya, pintu mujizat. Gimana bisa terjadi? Saya ingin membaca, mari baca bersama dengan saya Efesus pasal pertama. Saudara yang ada di rumah juga bisa membaca dan saudara yang ada di sini bisa membuka Alkitab saudara yang elektronik maupun yang bawa Alkitab biasa ya. Mari buka bersama dengan saya Efesus pasal pertama ayat yang ketiga. Saya akan eksposisi dari ayat ini. Ayat 3 ya, mari baca bersama-sama dengan saya di rumah maupun di sini. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saya akan definisikan apa sih Pak mujizat itu? Mujizat itu adalah perbuatan Allah yang supranatural. Yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita yang natural. Hidup kita ini ada di alam natural. Jadi kalau orang mengalami mujizat, baik itu kesembuhan ilahi, baik itu mujizat keluarga dipersatukan kembali. Saya lihat orang yang sudah cerai 1,5 tahun tiba-tiba kawin lagi. Saya disuruh berkati. Kemarin saya udah kasih tahu jangan cerai. Ya nggak percaya. Habis cerai dia rasa ternyata cerai nggak enak Pak. Ya makanya kawin lagi, berkati lagi. Mujizat kesembuhan, ada yang sakit sudah stadium 4 kanker, bisa disembuhkan hidup sampai hari ini. Banyak sekali yang sakit tumor yang harusnya operasi gak jadi operasi. Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang supranatural dalam hidup kita, di dalam alam kita yang natural. Sekarang ayat ini tadi yang kita baca, ayat ini luar biasa. Dibilang gini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus. Perhatikan, di dalam Kristus. Jadi orang kalau pengen ngalami mujizat atau orang mengalami pengalaman supranatural, saudara mesti kenal Yesus. Karena di sini dia taruh semua di dalam Kristus, kata telah, artinya sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Cuman tidak ditaruh di Surabaya, tapi di sorga. Oleh karena itu, saudara dan saya mesti tahu. Jadi Efesus 1 ayat 3 ditulis begini. Bapa
telah mengaruniakan. Jadi Bapa telah mengaruniakan. Telah itu artinya ya sudah. Mari katakan bersama saya, Bapa telah, boleh ngomong bareng-bareng, deklarasikan bersama-sama. Bapa telah memberikan semua mujizat yang saya perlukan disediakan di sorga. Ada 3 kata yang penting di dalam ayat ini. Bapa telah. Kata telah itu berarti sudah. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Bapa telah mengaruniakan di mana? Di dalam Kristus. Kalau saya pengen transfer uang kepada saudara, sekarang sudah tidak perlu lagi lewat wesel pos. Sekarang saudara cukup punya account, punya bank dan punya account. Banknya itu adalah sorga. Tempatnya di mana? Di sorga. Accountnya nama Yesus. Jadi selama saudara sudah percaya Yesus, saudara berhak mengalami mujizat. Mari bilang sama saya, setiap orang, kurang keras, setiap orang yang percaya Yesus berhak, kurang keras, berhak mengalami, menerima mujizat. Jadi siapa di sini yang berhak mengalami mujizat? Ya, setiap saudara. Oke, sekarang. Pak, karena tempatnya ada di dalam surga, saya bisa minta 1 gelas air untuk contoh. Ya. Saya lupa. Saudara, saya mau membuat supaya saudara mudah. Kenapa kok orang sulit mengalami mujizat? Karena begini. Karena di sorga itu tidak pernah kelihatan sama kita, maka kita sulit mengalami mujizat. Orang Kristen seharusnya sudah ditulis Bapa telah mengaruniakan, artinya Tuhan sudah. Tapi di mana? Di sorga. Tapi di sorga kan nggak kelihatan. Iya, tidak kelihatan. Sorga itu real seperti ini, but invisible, tidak bisa kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Contoh. Saya minum sedikit supaya kelihatan. Bapak Ibu bisa lihat nggak ini airnya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada airnya. Sekarang air ini saya pindahkan di screen. Saya pindahkan di screen air ini. Kelihatan ada airnya, air yang tadi 600 mili, saya taruh di situ. Di sini kelihatan. Oke, sekarang air itu saya panaskan. Ini namanya alat tukar. Dia ini bisa menukarkan. Dengan apa? Panas. Waktu dipanaskan maka air ini menguap. Waktu dia menguap, airnya berkurang. Pertanyaan saya sekarang. Kalau saya panaskan lagi, maka uapnya keluar lagi. Dan airnya sama akhirnya habis. Pertanyaan saya sekarang. Tolong dijawab. Serempak. Dulu waktu saya kecil diajari ibu saya. Kalau kamu ditanya orang, kamu harus menjawab. Kalau tidak menjawab, namanya tidak sopan. Ibu saya bilang gitu. Jadi kalau saya bertanya, saudara harus menjawab. Kalau tidak menjawab namanya tidak sopan. Sekarang lihat saya ke depan, saya jelaskan. Sekarang yang ada gelas tadi, lalu air itu menjadi uap. Kalau bahasa kita belajar kimianya itu sama, H2O, air juga H2O, uap juga H2O. Pertanyaan saya, uap itu kelihatan nggak dengan mata saya, mata saudara dan saya? Jawab yang keras. Gak kelihatan. Tapi pertanyaan saya, ada apa tidak? Ada. Ini ada uap air. Uap air itu yang bisa membawa kalor. Makanya kalau panas artinya ada uap air.
Lalu kemudian uap air ini diturunkan suhunya. Tadi untuk bisa keluar pakai panas. Sekarang kalau pengen air yang ada di uap air yang ada di sini ditarik supaya bisa jadi air kembali. Lihat, tadi saya punya gelas. Gelas yang kosong tadi ini proses air condition. Lalu kemudian saya dinginkan pakai suhu temperatur sebagai alat tukarnya. Lalu uap itu kembali menjadi air. Wah, saudara bilang gini, ini mujizat Pak. Bukan, ini bukan mujizat. Ini pelajaran IPA. Kok mujizat? Bukan mujizat. Ini itu prinsip daripada air condition kita. AC kita semua dari sini. Prinsipnya, kalau saudara nggak percaya, saudara bisa lihat di belakang gedung ini, si AC ini neteskan air. Terus air ini. Dan kalau saya dinginkan lagi, maka bisa menjadi air kembali. Jadi jawaban nih, perhatikan ini. Kalau tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada. Jadi walaupun uap air tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada. Ada, tapi kita nggak lihat, tapi ada. Kalau saudara yang lahiriah saja bisa percaya, apalagi firman Tuhan yang tertulis. Kalau Tuhan sudah berjanji pasti ada dan bisa terjadi, kita alami. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Katakan amin. Satu hari saya lagi duduk di dalam doa. Tiba-tiba Tuhan mengajari saya peristiwa yang pernah terjadi ketika anak saya kecil, umur kira-kira 3 tahun. Anak saya ini masih kecil. Dan saya lewat ini saya diajari oleh Tuhan. Jadi satu hari saya pulang dan tidak pulang dari pelayanan. Tadi saya dimintain anak saya meminta Silver Queen. Tapi anak saya bilang gini, Papa minta mana cotat? Waktu itu masih kecil. Mana cotatnya Papa cotat? Saya bilang gini, Papa lelah sekali nak, malam ini tidak bisa beli. Tapi kan udah janji mau beli cotat. Ya besok pagi. Besok paginya saya bilang gini, nih Papa kasih uang, kamu uang 100 rupiah. Lalu saya kasih uang 100 rupiah kepada dia. Lalu kemudian dia bilang begini, mana mungkin ini kertas bisa jadi cotat. Saya bilang gini, nak kamu pergi ke warung, lalu kamu cukup kasih sama dia. Kamu gak usah ngomong banyak-banyak. Kamu cukup bilang cotat, pasti kamu dapat. Mana bisa sih Papa, mana bisa kertas begini jadi cotat, kata dia. Terus saya kasih garansi, kalau tidak bisa jadi cotat, Papa akan pergi sama kamu. Baru dia berangkat. Ketika dia berangkat, dapat coklat itu, maka dia lari, terbirit-birit saking senengnya. Dia bilang, Papa dapat cotat, Papa dapat cotat. Lalu ketika saya tanya, mana ada kembaliannya enggak? Dia udah enggak mikir itu kembalian. Harganya 15.000, 100.000 dikasih. Ya tukangnya seneng sekali karena dikasih cuma 1 dan dia lari. Dia lupa karena saking senengnya kertas selembar kok bisa berubah menjadi coklat. Perhatikan, karena apa? Karena ada yang namanya alat tukarnya. Saudara dan saya bisa menikmati alat tukar. Saudara ada barang di Amerika, bisa datang di Indonesia kalau saudara punya alat tukar. Yang namanya US currency, yaitu dolar. Saudara juga bisa tukar semua barang di mall, datang ke rumah saudara selama saudara punya alat tukarnya, namanya rupiah. Tapi kalau saudara pengen beli barang di Inggris, saudara tidak bisa pakai rupiah, saudara mesti bayar pakai pound sterling. Sama halnya sekarang, sama halnya di sorga. Di sorga itu banyak sekali onderdil yang kita butuhkan. Jantung ada di sana. Saudara perlu ginjal, perlu pankreas, perlu saudara perlu paru-paru yang baru. Fresh ada semua. Saudara memerlukan mujizat kesembuhan ada di sana. Mujizat keuangan ada di sana.
Tetapi pertanyaannya, Pak, kalau di Inggris saya perlu alat tukarnya, yaitu apa? Pound sterling. Kalau di Amerika saya perlu alat tukarnya apa? Dolar. Tetapi sorga tidak bisa menerima US dollar, rupiah, pound sterling. Sorga punya alat tukar yang resmi atau heaven currency. What is heaven currency? Heaven currency is not money. Heaven currency is not gold or silver, but heaven currency is faith. Jadi alat tukar untuk membuat sesuatu yang supranatural yang di sorga bisa turun di muka bumi, bisa terjadi kalau saudara memiliki apa saudara? Iman. Mari katakan bersama saya supaya saudara belajar mengucapkan firman Tuhan. Mari katakan bersama saya, alat tukar yang keras, alat tukar yang resmi bisa diterima oleh sorga adalah iman. Jadi selama saudara punya iman, saudara bisa mendatangkan yang baik yang ada di sorga bisa datang di muka bumi. Selama saudara bisa punya iman, saudara bisa menghadirkan mujizat datang dalam hidup saudara. Nah, kalau begitu pertanyaannya, semakin saudara punya iman semakin besar. Ingat ya tadi ya, faith is a heaven currency. Sama sifatnya seperti currency yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau dia melihat currency seperti saudara melihat currency. Makanya saudara perhatikan bagian ini. Saya pengen supaya saudara mengerti. Semakin besar saudara punya iman, berarti semakin besar saudara punya kemampuan menukar yang baik yang dari sorga nyata di muka bumi. Jadi makanya Tuhan berkata begini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Berarti ada iman yang kecil, ada iman yang sedang, ada iman besar. Pak, iman besar ada di mana? Iman besar ada di Matius pasal 15 ayat 28. Perempuan itu, tadi bilangnya perempuan Sirofenisia yang minta tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini. Pertama kali ya perempuan, enggak baik memberikan roti kepada anjing. Perempuan dianggap anjing. Dia bilang ini, biarkan anjing juga enggak apa-apa Tuhan. Makan remah-remah yang jatuh dari roti meja tuannya. Lalu kemudian Yesus berkata kepada ibu, hai ibu, besar imanmu. Jadi iman itu ada yang kecil kayak duit saudara. Duit itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sangat besar. Saudara punya uang 1 juta bisa lebih banyak mendapatkan dibanding uang 100. Itu sebabnya saudara dan saya perlu meningkatkan iman kita supaya saudara bisa tuker apa saja yang saudara butuhkan di surga. Mari katakan bersama saya, selama saya punya iman, orang keras, selama saya punya iman, saya bisa menukarkan apa saja. Kurang keras, apa saja. Kurang kencang, apa saja. Yang saya perlukan di dunia ini. Karena prinsipnya Bapak itu telah. Telah itu artinya sudah. Dia siapkan semua yang saudara butuhkan. Nah, sekarang saya ingin baca satu ayat lagi. Mari buka bersama dengan saya Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Tidak banyak ayat yang saya baca, tapi saya ingin baca yang penting-penting. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Perhatikan, Dia Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Wow. Jadi Yesus itu adalah teladan iman. Jadi kita bisa lihat Yesus itu
adalah contoh bagaimana manusia di muka bumi menggunakan imannya. Saudara, Yesus waktu pecah 5 roti dan 2 ikan, murid-muridnya bengong. Karena buat dia pengalaman yang baru. Tapi bagi Yesus di sorga, itu segala sesuatu mungkin. Makanya Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya masih ingat waktu saya khotbah gini di Bogor. Ada seorang ibu sudah menikah 11 tahun. Dan ibu ini tiba-tiba dia datang ke depan dan dia bilang gini, Pak, boleh nggak saya didoakan? Oh boleh, kenapa? Saya pengen punya anak, sudah 11 tahun menikah saya nggak punya anak. Lalu saya sama istri saya tumpang tangan sama dia, lalu saya berdoa. Kemudian saya bilang begini, nanti kalau kamu hamil tolong kabari saya ya. Saudara, lalu kemudian orang itu cerita. 3 bulan kemudian dia cerita, Mas, tidak mungkin saya ini bisa hamil. Tapi sekarang saya hamil. Saya bilang, selama kamu bisa punya iman, selama kamu percaya, kamu bisa tukar apa saja yang saudara butuhkan. Sebab Allah kita Allah yang hidup. Dia sanggup membuat mujizat apa saja bagi kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nyanyikan sama-sama. Nyanyikan dengan iman. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekarang pertanyaannya, Pak, gimana supaya saya punya iman? Gimana supaya saya punya heaven currency? Alat tuker yang bisa sorga bisa terima. Saudara, kalau alat tukernya itu rupiah, maka hanya orang kaya yang bisa menerobos surga. Tapi kalau iman, semua jemaat GSJS bisa menerobos surga. Amin, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menggunakan atau kita memiliki iman atau memiliki currency atau heaven currency. Alat tukar yang sorga bisa terima. Ada 4 hal cara untuk atau ada 4 hal yang saudara mesti latih dalam hidup saudara. Saudara belajar supaya saudara sama seperti orang pengen punya uang. Ya dia harus belajar bekerja untuk dapat duit. Yang lain tidak mau kerja yang gak bisa dapat uang. Sama iman saudara bisa saudara punyai kalau saudara juga mau bekerja. Nomor 1. Roma pasal 10 ayat 17. Alkitab tulis gini. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi nomor 1, saudara harus menerima firman Kristus. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Grekanya, kata firman Kristus ada 2 kata dipakai. Satu pakai kata logos, satu dipakai kata rema. Logos itu adalah Alkitab yang tertulis. Kalau rema itu adalah firman yang datang kepada saudara pada saat tertentu untuk persoalan saudara di saat yang saudara perlukan saat itu. Seperti Petrus, waktu diombang-ambingkan gelombang, dia bertanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apakah kalau engkau mau, kalau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus bilang, datanglah. Kata datanglah itu rema buat Petrus.
sekalipun namamu Petrus, Petrus Suryono, Petrus siapa, pokoknya Petrus. Rema ini tidak berlaku buat saudara. Karena itu Petrus ya waktu zaman Yesus, waktu dia berjalan di atas Danau Tiberias, dia bisa berjalan di atas air. Rema, beda dengan logos. Nah Pak kalau gitu gimana saya upaya dapat rema belajarnya? Saudara mesti belajar untuk dapatkan rema, tidak ada cara lain. Saudara mesti membaca firman Tuhan setiap hari. Saya mau tanya, berapa banyak yang membaca Alkitab setiap hari? Boleh angkat tangan. 1, 2, tinggi-tinggi. Bukan untuk sombong, bukan. Untuk lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang seminggu sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang setahun sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak angkat tangan. Apa itu? Kadang baca, kadang enggak Pak. Gitu ya. Gimana kalau mulai sekarang yang mau punya iman mesti baca Alkitab setiap hari. Yang amin cuman istri saya aja saudara. Gimana kalau mulai besok kita baca Alkitab setiap hari? Gimana kalau mulai besok kita baca Alkitab setiap hari? Sama seperti Anda yang butuh rema, itu sama dengan Anda butuh vitamin C. Anda nggak usah belajar rumus bangun vitamin C, rumus bangunnya kimianya itu susah. Tapi saudara percaya aja di dalam jeruk ada vitamin C. So, gimana supaya aku bisa dapat vitamin C? Makan jeruk aja. Makan jeruk, dapat vitamin C. Anda baca firman Tuhan setiap hari, nanti firman itu tiba-tiba datang dalam hidup saudara dan itu menjadi rema dalam hidup saudara. Siapa yang bisa mengubah? Menurut Yohanes pasal 16 ayat 10, Roh Kudus yang akan memindahkan logos yang ada di hati kita menjadi rema. Jadi dengarkan ini. Jadi Roh Kudus itu bisa menolong saudara. Yang saudara baca, rema saudara baca, itu logos yang Anda baca, Alkitab saudara baca, tiba-tiba Anda itu bisa dengar suara Tuhan dari firman ini. Tiba-tiba ada perasaan tentang firman itu. Tiba-tiba Anda rasa dengar bukan di telinga tapi dalam roh saudara, saudara dengar sesuatu. Dari mana? Roh Kudus yang bekerja memindahkan logos kepada rema. Itu sebabnya orang yang gak baca Alkitab, saudara kok saya gak dapat rema Pak? Baca Alkitab gak? Enggak, ya. Pak saya kok gak punya uang, kerja enggak? Enggak. Sama seperti itu jemaat yang pengen bertumbuh, gak ada cara lain. Saudara mesti membaca firman Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi saudara harus menerima rema kalau mau punya iman. Sebab iman itu bisa menolong saudara, bisa meraih hal-hal ajaib dari Tuhan. Yang kedua, Roma 10 ayat 8 sampai 10. Di sana dikatakan gini. Orang yang percaya di dalam hati sesuai dengan firman yang didengar dan dibaca, maka saudara akan dibenarkan. Jadi dengan kata lain yang kedua tahapnya apa Pak? Setelah saudara menerima rema, katakan bersama saya rema. Orang keras, rema. Setelah saudara menerima rema, maka step yang kedua saudara harus percaya. Percaya apa Pak? Percaya kepada apa yang Tuhan atau Roh Kudus tadi sampaikan kepadamu dari firman yang dikatakan kepada saudara. Banyak orang tidak bisa mengalami mujizat karena tidak percaya. Tuhan tidak pernah gitu, saudara terlalu percaya. Kamu sih terlalu percaya. Enggak ada di dalam Alkitab. Saya sudah bolak-balik membaca Alkitab. Tidak ada Tuhan itu marah gara-gara saudara terlalu percaya kepada Yesus. Enggak ada ayatnya. Bahkan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-19 dikatakan begini, 18 dan 19. Betapa hebat bagian C-nya. Betapa hebat kuasanya bagi saudara yang percaya. Jadi kalau saudara percaya, hal-hal besar bisa terjadi. Yang pertama tadi apa?
Syaratnya supaya punya iman menerima apa? Rema. Nomor 2 harus percaya. Sekarang yang ketiga. Kalau saudara sudah percaya, maka langkah yang ketiga dalam Roma pasal 10 ayat 10. Saudara harus berkata-kata. Itu sebabnya sering saya ajak kalau jemaat mengucapkan kata-kata iman. Kenapa? Karena iman itu bisa dibangun melalui Anda berkata-kata. Sesuai dengan firman yang dipercaya, sesuai dengan mulut orang mengaku dan orang itu diselamatkan. Nah sekarang saya mau cerita. Di gereja di mana saya melayani, setiap kali mau firman, saya punya namanya deklarasi firman. Setiap kali orang membawa persembahan, saya buat deklarasi. Kenapa? Karena ayat ini. Kalau kita tuh mengucapkan, itu membangun iman saudara. Tahapan yang pertama tadi ya, menerima rema. Lalu kemudian ada orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Saudara percaya. Langkah yang ketiga setelah saudara percaya, saudara berkata-kata. Saudara harus sering ngomong janji Tuhan. Kalau saya menerima janji Tuhan, saya akan ngomong kepada pengerja. Kadang-kadang pengerja sampai gini, itu lagi. Kenapa? Karena kalau diomongin bisa terjadi. Artinya tanda bahwa saudara percaya. Ada orang bosan, bukan wilayah saudara. Kalau dia bosan, ya ditutup aja telinganya. Yang penting saudara berkata-kata. Waktu saya buat deklarasi banyak yang protes. Pada saat kami membawa persembahan, pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Maka jemaat bilang, amin. Semua transaksi dibuat berhasil, amin. Semua pembayaran dapat dilunasi. Maka yang punya hutang banyak, aminnya paling keras, amin. Saya biasa duduk di paling depan, lalu saya dengerin jemaat. Mana yang amin paling banyak, disitulah persoalan yang dia alami. Maka waktu dia bilang, semua pembayaran dapat dilunasi. Itu seketika yang bilang amin, saya langsung tahu. Itu utangnya paling banyak. Semakin keras aminnya, berarti persoalannya makin besar. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, maka semua jomblo akan berkata, amin. Yang sudah menikah tidak boleh mengaminkan kalimat itu. Karena sudah punya jodohnya. Tidak ada kemandulan. Jadi dia mengucapkan kata-kata itu setiap minggu. Supaya apa? Supaya dia percaya apa yang Tuhan janjikan. Tentunya semua berdasarkan based on Bible. Berdasarkan firman Tuhan. Saya mau saudara melihat bagaimana ketika saya menceritakan itu kepada jemaat. Lalu jemaat itu belajar untuk percaya. Setelah dia percaya, dia mulai berkata-kata. Nanti baru saya cerita kalau ada waktu. Saya buka sedikit video bagaimana jemaat bersaksi ketika dia menerima rema. Yang kedua dia percaya. Gimana Pak prakteknya? Berkata-kata. Saya bawa video sebab jemaatnya nggak bisa dibawa. Saya bawa videonya ya. Kita lihat video yang satu ini. Saya berdoa bisa menolong saudara. Jadi setiap perkataan di dalam padahal gajinya itu belum seberapa, pada waktu itu baru 10 juta lebih, tapi udah mules tiap bulan. Jadi setiap kata itu saya imanin di situ, yang saya nggak hafal, tapi pada saat memberi persembahan itu saya imanin, contohnya seperti
semua hutang-hutang akan dilunasi. Oh, amin. Ya, itu kalau kita Pembayaran bisnis, dapat dilunasi. ya pembayaran dapat dilunasi. Itu kalau kita bisnis kan kita suka minjem sama bank tuh yang namanya KMK, kredit modal kerja. Itu saya paling takut itu. Jadi sampai orang bank itu akhirnya ngomong sama saya, ibu tuh reputasinya jelek. Loh kenapa Pak? Ya karena ibu selalu bayarnya tepat waktu. Jadi saya tuh kalau saya pinjem dikit langsung saya bayar gitu. Saking saya takutnya dengan bunga dan segala macam gitu loh. Nah itu saya imanin bener. Jadi saya bisa ngelunasin kredit modal kerja tersebut. Terus memiliki rumah di bumi dan di surga. Ya pokoknya saya imanin aja. Luar biasa Tuhan tambahin saya rumah 2 sama gudang gitu loh. Dulunya belum punya rumah. Sudah Pak, cuman 1. Oh, tapi ditambahin lagi. Ditambahin lagi Pak. Tambah Jadi gudang. ditambah dengan luar biasa rumahnya dan ada rumah-rumah lagi yang lain-lainnya gitu loh. Dan jadi kalau deklarasi punya rumah di bumi lebih dari 1 dan di sorga gitu ya. Amin. Ya, ya. Terus Dan yang luar biasa lagi tuh ya misalnya ada yang kata-kata yang kalau tidak diberi kemandulan itu Pak. Diberikan tidak ada kemandulan. Saya itu 12 tahun tuh belum punya anak. Jadi Tuhan luar biasa, Tuhan berikan anak setelah 12 tahun menanti itu setiap kata itu saya imanin gitu loh. 12 tahun ketika dia mempercayai janji Tuhan, sekarang dia memperoleh anak. Amin. Tepuk tangan dong saudara. Ya. Sekarang saya tanya ya, sebenarnya kalau Tuhan mau ngasih anak waktu kawin setahun bisa apa tidak? Bisa. 2 tahun bisa enggak? Bisa. 3 tahun bisa enggak? Tapi ada yang dia tunda supaya kita menggunakan alat tukernya. Dia pengen mengajar saudara. Dan ketika dia mendeklarasikan, dulu saudara ada orang yang suka mencibir karena enggak mendengarkan pengajaran saya live by faith. Makanya setiap jiwa baru saya kasih live by faith. Kenapa? Di dalam situ saya ajar tentang kenapa gereja kita ada deklarasi firman dan ada deklarasi persembahan. Waktu saudara mendeklarasikan apa yang difirmankan Tuhan, maka itu menjadi alat tukar saudara. Sehingga apa yang tidak ada di muka bumi bisa turun dalam hidup saudara. Karena sorga membukanya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Oke, apalagi? Mana suamimu? Belum ada ya, Belum udah ada nanti Pak, yang kedua. mungkin nanti Ya, yang ya. Jadi apalagi Pak yang ada di situ Pak bisa. Ini saya lupa. Pokoknya setiap perkataan di situ semuanya itu terjadi. Sampai saya tuh bilang sama suami saya, yang luar biasa ya. Tuh lihat tuh, kamu kamu ngeh enggak? Semua perkataan yang kita deklarasikan di persembahan itu terjadi semuanya. Kata suami saya, oh iya ya. Nah saya bilang makanya taat perpuluhan. Saya bilang gitu. Makanya semuanya itu juga diawali dengan perpuluhan. Pada saat saya mulai bisnis itu juga, saya tuh pokoknya walaupun kondisi minus tapi saya tetap rajin membayar perpuluhan. Bahkan persembahan-persembahan yang sesuai dengan Pak Wiryo katakan kita ada benih yang kita taburkan. Nah itu saya nggak mengharapkan Tuhan tuh memberkati dengan luar biasa. Cuman yang saya ingin pokoknya Tuhan, saya percaya dengan membayar perpuluhan ini Tuhan akan mencukupi apapun yang aku butuhkan gitu aja. Oke, sekarang perhatikan sebentar. Saya mau kasih saudara understanding. Kenapa dia ketika mentaati memberi perpuluhan? Karena saya sudah menjalani seperti kayak Yunika menukar ini dengan Silver Queen. Lihat, waktu dia memberi perpuluhan, dia tidak mengharapkan. Ketika dia menaruh benih, dia menabur benih, dia tidak usah terlalu ngotot-ngotot dalam aku percaya. Gak usah begitu-begitu. Saudara ya, ini bedanya antara nekat bonek sama boman. Kalau bonek itu yang nggak pernah memberi perpuluhan, aku percaya punya surga terbuka. Surga bilang ini. Saudara, walaupun saudara santai, Tuhan pembayaranku di bumi dan di surga akan terlunasi. Tuhan, aku punya rumah di bumi dan di surga. Karena saudara sering nabur benih, Tuhan bilang gini, tenang nak, kamu walaupun nggak usah, aku percaya, nggak usah ngomong begitu. Ya jadi. Sekarang saya tanya,
Apakah saudara kalau mau beli silver coin? Aku percaya ini bisa ditukar dengan silver coin. Apa cukup saudara tukar aja pasti yakin jadi? Ya itulah sebenarnya yang saya mau ngomong ini. Kamu mesti punya namanya alat tukar. Kalau kau punya alat tukar, semua yang kau katakan menjadi kenyataan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang mengerti, katakan amin. Jadi maaf ya. Saudara tidak usah datang ke toko itu. Dan kemudian saudara, kita mesti berdoa dalam bahasa. Tolong tukarkan ini dengan silver coin. Tapi saya tanya, walaupun kau berdoa dalam bahasa tapi nggak punya duit, silver coin keluar. Saya tanya, keluar nggak? Diborgol ya. Sorga sama. Saya menggunakan analogi ini. Waktu dia cerita, saudara. Di Israel, bukan di sini. Sebab kalau di sini jemaat Jarang bisa cerita, karena gembalanya langsung pergi. Waktu di Israel dia cerita semuanya. Saya bilang, kamu cerita. Sebab kalau saya yang cerita, saya sudah pengalamannya udah lama. Tapi kalau kamu yang cerita, maka jemaat akan tahu bahwa firman itu ya dan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oke, saya harap saudara jelas gimana jemaat mempraktekkan hidupnya. Ya, menggunakan firman dalam hidup sehari-hari. 12 tahun dia cerita, saya enggak 12 tahun Pak berusaha sekuat tenaga. Enggak pernah dapat anak. 12 tahun punya anak. Nah sekarang yang keempat. Yang pertama tadi apa untuk dapat iman? Nomor 1 apa? Terima, rema. Yang kedua supaya bisa mempunyai iman. Yang kedua harus apa? Percaya apa yang Tuhan katakan. Yang ketiga setelah percaya apa? Berkata-kata. Saudara harus berkata-kata dari firman yang saudara terima dari Tuhan. Rema yang saudara terima. Janji yang saudara terima. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, saudara harus bertindak sesuai dengan apa yang kamu percaya. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 berkata, iman tanpa perbuatan, Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa saudara? Mati. Oleh karena itu, perhatikan ini, saya berdoa supaya saudara mengerti ke depan. Jadi kalau saya percaya, saya sudah berkata-kata tapi saya tidak pernah melangkah. Maka saya tidak akan pernah punya yang namanya realitas surga bisa datang di muka bumi. Jadi kadang-kadang Tuhan gini, kalau kamu pengen lihat mujizat, maka kamu harus belajar bertindak. Katakan bersama saya, bertindak. Kenapa saya ajak saudara berkata, mengulangi, supaya saudara terbiasa berkata-kata tentang firman. Supaya ketika firman saudara dengarkan, maka firman itu tiba-tiba jadi daging. Yang gak hamil, hamil. Yang sakit, sembuh tiba-tiba. Yang pengen terobosan tiba-tiba alami terobosan. Kemarin ada jemaat cerita sama saya, dia bilang begini, Pak, saya udah impor barang itu sudah 1 tahun yang lalu. Saya kejar-kejar, dia tidak pernah bales. Tetapi terus saya deklarasikan, saya setiap minggu saya deklarasikan, semua pembayaran dapat dilunasi sama dia diganti, semua yang sudah saya beli pasti datang. Dia ganti sendiri sesuai dengan kebutuhan dia. Kemudian dia cerita, Pak, 1 tahun yang tidak pernah saya pikirkan. Semua barang tiba-tiba mereka kirim email dan semua barang sudah sampai di Tanjung Priuk dan sekarang sudah jadi kenyataan. Yang dulu saya tidak mengerti, sekarang saya mengerti. Dulu impossible, tapi sekarang possible. Saya tidak tahu apa yang saudara alami waktu saya tinggal dikit. Tapi saya pengen supaya saudara belajar mempunyai alat tukar yang Tuhan siapkan bagi saudara. Saya tidak tahu persoalan apa yang saudara alami. Tapi di sorga Tuhan telah menyediakan
Efesus 1 ayat 3, Bapa telah menyediakan segala sesuatu yang kamu perlukan di dalam Kristus. Di dalam Kristus, dan Dia simpan di mana? Di sorga. Sorga tidak kelihatan, bukan berarti sorga tidak ada. Sorga itu nyata, sorga itu real, dan Dia siap menolong setiap saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Saudara, iman itu bertindak sesuai dengan apa yang saudara terima. Dan biar musik saja dengan lembut, dan saya mau minta saudara semua dalam sikap berdoa. Berapa banyak saudara rindu, Tuhan, aku butuh pertolongan, aku butuh mujizat. Mungkin ada saudara yang sakit dan Anda butuh mujizat. Angkat tanganmu. Mungkin saudara butuh mujizat untuk usahamu, bisnismu, pekerjaanmu. Angkat tanganmu. Mungkin Anda perlu mujizat dalam keluarga saudara. Mungkin Anda suami, istri, atau anak yang mengalami pergumulan. Apapun yang saudara butuh, saudara perlukan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sambil Anda mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu saudara. Sekalipun Anda mengangkat tanganmu, hanya kau dan Tuhan yang tahu. Bicara dengan Tuhan, ini Tuhan pergumulan. Saya tidak bisa tumpang tangan satu-satu. Tapi ada tangan Tuhan yang menumpangkan tangannya atasmu. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Saudara yang berbicara, berkata-kata dengan Tuhan. Aku percaya dengan firman-Mu, aku percaya dengan janji-Mu. Tuhan lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Yang mereka perlu kesembuhan Tuhan jamah saat ini. Firman yang sama menyembuhkan. Yang butuh jodoh berikan jodoh. Yang butuh mujizat untuk mempunyai keturunan ilahi. Hari ini kau jamah kandungan mereka. Dan engkau buat mujizat ketika mereka berhubungan suami istri. Keturunan ilahi lahir dalam hidup mereka. Yang mereka butuh mujizat bisnis, keuangan, kau tolong mereka. Yang butuh mujizat Tuhan untuk keluarga mereka, suami, istri, anak mereka. Aku minta supaya kau turun tangan bagi umatmu. Sebab engkau sudah menyediakan mujizatmu di sorga. Sekarang mereka percaya, mereka berkata-kata. Dan engkau berjanji sorga akan nyata di muka bumi. Mereka akan mengalami mujizat. Sebab mereka, anak-anakmu, berhak untuk mengalami yang terbaik. Yang datang dari sorga. Oh syakadaralaba, syakadaralaba. Rika kasutukura. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi sesuai dengan iman. Sambil angkat tangan, berkata-kata dengan iman dalam pujian ini.